Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wassalaman ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para hadirin jamaah sekalian yang sedang menonton, yang Allah muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang sedang melaksanakan ibadah puasa, semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran, dan semoga apa yang telah kita kerjakan, semoga Allah menerimanya dan menjadikan ladang amal pahala kelak di yaumil akhirat. Sebelum saya mulai, mari kita panjatkan puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini Allah masih terus memberikan nikmat begitu besar dan tidak terhingganya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah shaum pada yang berbahagia ini. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat, dan termasuk pada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taib ahibba'il kiram, hadirin yang Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin sedikit menjelaskan tentang manfaat puasa. Ada beberapa hal manfaat puasa yang mungkin belum kita tahu. Insyaallah Al-Fakir akan menjelaskan sedikitnya. Yaitu yang pertama, manfaat puasa yaitu mengurangi nafsu makan berlebih. Jikalau memang ketika sebelum puasa kita makan tak teratur, siang, malam, pagi, sore, makan terus tanpa ada waktu, tanpa ada teratur, maka di kala bulan puasa ini makan sekarang menjadi teratur. Kenapa teratur? Wong sahurnya waktu sebelum subuh, makannya lagi setelah maghrib, dilanjut lagi dengan ibadah amaliyah yang lainnya, tarawih dan yang lainnya. Itu kan diatur. Ya. Kenapa? Karena itu. Kalau tak teratur ya nantinya gawat. Contoh, seperti halnya mesin. Mesin kalau terus-terusan dipakai, terus-terusan digunakan tanpa ada istirahatnya, maka akan rusak. Nah, inilah momen istirahat untuk menjadikan sesuatu yang memang perlu kita manfaatkan, wajib kita manfaatkan. Nafsu dalam makan, nafsu dalam artian yang memang bisa membatalkan puasa. Contoh, mungkin kalau tak lagi puasa sedikit tersinggung kita nafsu. Kalau lagi puasa kita sabar, takut kita batal. Nafsu untuk berbuat maksiat kita sabar untuk menahannya. Nafsu dalam berbagai hal, bukan dalam berbagai makan dan minum. Ya, itu. Dan ini alangkah besarnya hikmahnya ini. Coba nanti kita rasakan setelahnya sahur dan berbuka puasa itu ada beberapa hal yang membuat kita ada lebih bahagia itu. Yang kedua, selain mengurangi nafsu makan, yaitu menurunkan kolesterol. Sebelum puasa kita makan gorengan, makan yang berminyak-minyak, tak ada aturan siang malam dan sebagainya. Bahkan
bukan saja menurunkan kolesterol, tapi menurunkan berat badan. Nah, ini yang bagi yang mau diet manfaatkan momen ini bisa nih. Makanya harus bersyukur, makanya jangan sampai bolong puasanya selagi kita kuat dan tidak ada udzur syar'i. Yang bisa turun tetapi ada kolesterol juga. Nah, tim ahli jantung juga mengatakan saat berpuasa, kolesterol dalam darah akan turun dan bisa menyehatkan jantung. Aduh, Masya Allah, banyak manfaatnya ini. Ya, ini kan, ya kalau lagi puasa kan minimal makan 2 kali. Sahur sama buka iftar, itu cuma itu 2 kali. Selebihnya mungkin ngambil dan sebagainya. Yang biasanya sehari 5 kali, ini jadi sehari 2 kali. Alhamdulillah. Di samping berat badan juga turun, kolesterol turun, jantung pun kita sehat. Karena insya Allah berpuasa itu bukan berarti mendatangkan kesehatan, keberkahan. Insya Allah yakin saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Samping juga yang memang sebelum puasa makannya wah serba dimakan, serba anu. Insya Allah ketika masuk bulan puasa makannya juga teratur. Itu ya. Yang ketiga, manfaat dari puasa itu apa sih? Menyingkirkan kebiasaan buruk. Nah, apa sih kebiasaan buruknya? Ya, mungkin ketika sebelum puasa, kita kebiasaan buruknya menggibah, memfitnah, membicarakan hal-hal yang tidak baik. Di samping itu kita menghasut. Nah, atau menyakiti orang lain, menzalimi. Nah, ketika bulan suci Ramadan ini, maka karena supaya bisa mengamalkannya, jadi salah satunya manfaatnya itu bisa menyingkirkan kebiasaan buruk. Karena ketika kita lagi berpuasa itu kan hal-hal maksiat itu kan dilarang karena bisa menyebabkan batalnya pahala puasa dan batalnya puasa. Yang seperti yang kita bicarakan, Al-Fakir kita bicarakan yang barusan itu kan menggibah, menyakiti, menzalimi dan sebagainya, itu kan bisa membatalkan pahala puasa. Seperti menggibah itu kan kebiasaan buruk, dicoba untuk dihilangkan atau dicoba untuk ditahan, memfitnah dicoba untuk ataupun mencuri dan sebagainya. Nah, itu kan kebiasaan buruk. Seperti minum hal-hal yang memang buruk lah ya, menggibah dan sebagainya. Itulah. Nah, jadi insyaallah ketika bulan suci Ramadan kita berpuasa, insyaallah kebiasaan buruk akan terbuang. Sebagaimana apa yang kita pernah rasakan ketika bulan suci Ramadan itu rasanya kan lapar, letih. Nah, ketika itulah insyaallah rasa hati dan lapar itu akan menjadi satu kenikmatan buat kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan tentang manfaat berpuasa. Yang pertama yaitu mengurangi nafsu secara berlebihan. Yang kedua menurunkan kolesterol. Yang ketiga yaitu menyingkirkan kebiasaan buruk. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi jamaah semuanya. Dan semoga apa yang disampaikan yang tidak sesuai dengan apa yang Al-Fakir sampaikan, mohon besar maafnya untuk dimanfaatkan karena itu kebodohan Al-Fakir sendiri dan berannya mutlak itulah hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pesan dari Al-Fakir, berpuasalah sebelum kelak nanti menuju Lebaran, karena nanti ketika kita berpuasa insyaallah ada kebahagiaan, yaitu ketika iftar. Lindungi saudara kita, lindungi keluarga kita, teman-teman kita, dan semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai kelayaban kemana-mana. Manfaatkan waktu ini, waktu bulan puasa ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di mana bulan ini adalah bulan berlipat ganda, berlipat pahala. Karena ini cuma sebulan, kelak nanti kalau sudah lewat kita akan mendapatkan penyesalan. Maka Al-Fakir mengingatkan kembali, saling mengingatkan supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Syukran, jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.